Pertama kali dibuat oleh seorang koki di Prancis pada tahun 1540-an, awalnya sus hanya sebatas kue kosong tanpa isian. Namun di era 1900-an, sus menjadi kue dengan isian krim dan dijadikan sebagai hidangan penutup para bangsawan Prancis pada momen-momen spesial. Seiring waktu berjalan, kue berbahan dasar sederhana seperti mentega, tepung terigu, air, telur, garam, dan gula terus berkembang dan dimodifikasi sehingga menjadi salah satu hidangan penutup paling terkenal di dunia hingga saat ini. Diciptakan khusus untuk bangsawan, tetapi sebenarnya penamaan pâté de choux itu untuk para pastry chef di Prancis. Itu penyebutannya adalah dipersembahkan untuk mereka. Biasanya hidangannya bukan choux itu sendiri, tapi diolah lagi menjadi namanya Saint Anne. Pembuatan choux au croquant atau sus ala Prancis membutuhkan bahan-bahan seperti tepung terigu, campuran mentega, susu dan air, telur, garam dan gula. Namun di sisi lain, sus juga memerlukan bahan penting untuk membuat craquelin atau remahan kukis renyah di atas sus, meliputi mentega, tepung terigu, gula, dan bubuk perisa seperti kokoa. Proses pembuatan sus Prancis dimulai dengan membuat adonan craquelin terlebih dahulu, yakni dengan mencampur mentega, tepung, gula, dan bubuk perisa menjadi satu hingga merata. Adonan craquelin digiling hingga pipih dengan ketebalan yang presisi, yakni di kisaran 2 hingga 3 mm saja. Adonan tersebut kemudian didiamkan di dalam freezer selama 5 hingga 10 menit. Bagian ini cukup rumit dan krusial, sebab bila craquelin terlalu tebal ketika diletakkan di atas adonan sus, kue tidak dapat mengembang sempurna. Sementara, bila craquelin terlalu tipis, kue sus menjadi tidak bisa kering dan renyah. Setelah dipastikan ketebalannya, craquelin kemudian dicetak bulat dengan diameter 5 cm. Kenapa kita nggak bikin susnya dulu baru atasnya, layer atasnya? Karena ini yang lebih takes time, kita mesti taruh ini dulu di dalam freezer, terus kita cut, baru setelah itu kita pipe si sus, setelah itu kita taruh di atasnya si sus. Jadi kalau bikin si susnya dulu, si susnya udah nunggu terlalu lama, nanti dia kering. Craquelin siap, saatnya memulai proses pembuatan adonan susnya. Pertama, cairkan dan campurkan mentega, susu, air, garam, dan gula hingga mendidih. Psst, tingkat susu harus lebih banyak ketimbang air ya, sehingga nantinya akan meningkatkan pula kelembutan dan warna kue sus. Selanjutnya, masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil aduk rata hingga adonan matang. Jika adonan sudah merata, adonan sus mesti didinginkan pada suhu ruangan sambil diaduk menggunakan mixer sebelum lanjut ke proses berikutnya. Ada step yang menarik, yaitu ketika tepung itu dimasukkannya ke dalam adonan butter dan juga susu ketika di atas kompor. Itu alasannya apa, Kak? Bukan di dalam sini langsung? Kita masak dulu supaya rasanya lebih enak, supaya mereka harus matang juga, supaya nanti adonannya juga nggak collapse. Gitu. Jadi ntar dia bisa ngembang ke atas, karena kalau nggak dimasak dengan matang, nanti adonannya dia malah ngembangnya ke samping, bukan ke atas. Selanjutnya, masukkan telur perlahan ke dalam adonan sus. Aduk hingga merata dan mengental sempurna. Eits, jangan sampai memasukkan telur ke dalam adonan sus yang masih panas ya. Hal tersebut bisa membuat telur malah matang terlebih dahulu. Maka, pastikan telur dicampur ke dalam adonan ketika kondisinya sudah hangat ya. Langkah berikutnya, cetak adonan sus di atas loyang dengan jarak yang cukup agar dapat mengembang sempurna, kemudian letakkan adonan craquelin di atas adonan sus secara perlahan. Adonan craquelin cookie dapat mempertahankan adonan sus agar tetap berbentuk bundar, tidak merekah seperti di Indonesia. Ketika adonan sudah siap, sus siap dipanggang di dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 45 menit. Tada! Sus sudah matang. Tapi tugas belum selesai.
Sus harus didiamkan di suhu ruangan sebelum diberikan tambahan krim fla di dalamnya. Pemberian krim juga tidak boleh terlalu banyak maupun terlalu sedikit, tetapi harus pas. Sehingga berat bersih Chooks adalah 20 gram per buahnya. Terakhir, berikan krim chantilly di atasnya untuk dapat melekatkan hiasan sus yang cantik seperti coklat mousse. Pastry seperti kue sus memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Kue dengan nama lain choux au la crème ini membutuhkan proses panjang, mulai dari membuat kue sus, isian, dan pengisian hingga melahirkan aneka ragam rasa, mulai dari coklat, hazelnut, vanilla, cheesy strawberry, maupun green tea. Sus ala Prancis atau choux au coquelin memang susah ya penyebutannya di lidah saya, tapi nggak masalah. Yang penting gampang untuk dihabisin, saking lezatnya sus ala Prancis ini. Bicara soal tekstur, dari sus ala Prancis memang crunchy di bagian luarnya, tapi di bagian dalamnya, waduh, penuh banget sama fla atau krim flanya ini yang benar-benar melimpah. Tapi kalau cara untuk menikmati lebih cocok dalam kondisi dingin, jadi kayak ada sensasi makan es krim pas lagi di Paris kali ya. Seiring berjalannya waktu, sus kini tak hanya dikenal di Prancis atau Eropa, namun sudah menjadi salah satu jajanan pasar di Indonesia. Untuk membuat sus dalam negeri, diperlukan bahan-bahan seperti tepung terigu, bubuk protein sedang, baking powder, telur, serta mentega dan air garam dengan perbandingan 1:2. Perkembangan kan dulu ada penjajahan dan lain sebagainya ya, di mana makanan ini, hidangan ini mungkin terbawa oleh pasca penjajahan itu dan hingga terbawa ke Indonesia. Dia makarnya itu bukan karena dari bantuan ragi, bukan juga bantuan dari bahan pengembang lainnya, tetapi dia merekah karena ada banyak kandungan air di dalamnya yang menjadi uap, yang sehingga mendorong si adonannya itu bisa menjadi mekar gitu. Tak jauh berbeda dengan pembuatan sus ala Prancis, sebelum mengolah adonan sus lokal, lebih baik mempersiapkan isian krim flanya terlebih dahulu. Susu cair, bubuk fla, dan air diaduk sampai merata. Tapi kan di depan saya ini ada coklat putih. Ya. Kenapa tidak langsung bersama-sama dimasukkan untuk diaduk bareng-bareng gitu? Oh, soalnya kalau misalnya diaduk bareng-bareng sama yang lainnya, itu si adonan bakal jadi nggak sempurna dan pasti teksturnya akan jelek. Akan jelek? Iya. Akan jelek tuh dalam artian gimana? Apakah ngegumpal atau gimana tuh? Dia itu akan kasar, ngegumpal iya, terus si adonan juga kasar juga. Setelah merata, masukkan coklat putih yang sudah dilelehkan, aduk perlahan, lalu masukkan bubuk perisa seperti green tea. Ini lagi nyoba ngaduk adonan fla rasa green tea, tapi kayaknya pulang-pulang nih saya berotot tapi sebelah kanan doang deh. Berat banget, karena cuma segini ya Mas ya? Iya, lebih banyak? lebih banyak biasanya. Aduh, nih saya jadi takut adonannya pecah, jadi kita serahkan ke master chef-nya ya. Silakan Mas. Oke. Fla sudah siap, mari membuat adonan sus. Pertama, masukkan tepung terigu ke dalam wadah, kemudian masukkan air dan mentega cair yang sudah mendidih, lalu aduk rata menggunakan mixer sambil menunggu suhu adonan turun atau tidak terlalu panas. Mas, itu kan tadi adonan sama suhunya sudah sesuai Udah nih. sesuai ya. Berarti selanjutnya kita masukin Telur di dalam telur. adonan. Oke, nah berarti Ya. ini langsung semuanya aja kita guyur ke dalam adonan atau gimana Mas? Oh jangan Mbak, kalau misalnya langsung diguyur nanti si adonan tuh teksturnya pasti lembek. Pasti lembek banget kayak bubur. Terus kalau misalnya kita dicetak juga bentuknya nggak karuan, habis dibakar juga cepat gosong juga. Oke, nah Jadi kita masukinnya harus satu-satu, kuningnya dulu sampai habis, nanti baru putihnya. oke, dan Sambil jalan ini mesinnya. diaduk juga. Iya. Oh, Setelah adonan sudah tercampur dengan telur, lanjut ke proses berikutnya, yakni pencetakan. Proses ini tidak boleh ditunda terlalu lama, karena bila adonan sus didiamkan akan cepat mengering sehingga dapat berpengaruh pada proses pembakaran di dalam oven, yakni sus menjadi cepat gosong. Di sisi lain, pada proses pencetakan sus di atas loyang menggunakan mesin, jarak antar adonan perlu diperhatikan.
Bila terlalu dekat, adonan akan menempel dan tidak dapat mengembang secara maksimal. Ini first timer bikin mencetak sus ya. Mencetak Hasilnya sus, kayak gini. sus Gimana tuh. nih chef? Penilaiannya berapa nih dari 1 sampai 10? 6,5. Karena Buat, masih ada yang gepeng ya. buat pemula sih lumayan bagus sih, Lumayan kalau buat bagus. pemula. Oke, tapi tadi yang menarik ini memang loyangnya harus miring. Agak miring ya. Karena apa tuh? Soalnya kita ngimbangin supaya si adonan tuh bentuknya tuh sempurna dan bagus. Adonan kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 180 hingga 200 derajat Celcius selama 35 menit agar menghasilkan sus yang matang merata, mengembang sempurna, dan berwarna coklat keemasan. Sus yang sudah matang kemudian siap diisi ragam varian fla berlimpah hingga total bobotnya yakni 60 gram per buahnya, seperti coklat, vanila, stroberi, keju, Oreo, green tea, tiramisu, hingga durian dan cendol nangka. Ini dia kekhasan dari kue sus, yakni ukurannya yang besar dan montok. Nah, kalau bicara soal teksturnya, baik bagian luar maupun bagian dalam dari sus itu lembut. Ditambah lagi dengan aneka ragam pilihan dari fla yang sangat berlimpah, mengakibatkan setiap gigitannya itu langsung lumer sama fla yang nggak pelit sama sekali. Nah, tadi kita juga sudah melihat proses pembuatannya yang tidak menggunakan bahan pengawet. Hal itu mengakibatkan kue sus tidak dapat bertahan lama. Kalaupun mau disimpan di dalam kulkas, hanya bisa bertahan paling lama yakni 2 hari aja, agar bisa bertahan baik dari segi kualitas rasa maupun kualitas dari tekstur kue sus. Hihi. Transformasi choux à la crème membuat kue sus tak lagi sebatas kue klasik Prancis, melainkan kudapan yang digemari di dunia. Tak menutup kemungkinan dan kesempatan. Melalui kuliner seperti sus, cita rasa lokal pun jadi bisa ikut mendunia. Clarissa Aradia, Sony Sulistiono, Jakarta.